aja ya isinya. Semoga dilancarkan segala usahanya. Amin. Ya teman, kali ini waktu yang hari ada di dapur benar ya. Jika ada yang lepas air, kali ini aku masaknya sangat simpel aja. Aku udah sediain bahannya. Oke, simak aja seperti apa yang ada di sini. Akan disimak seperti acar begitu ya, acar sayur. Nah, ini ada bahan sayur potong-potong, perbandingannya satu. Di juga ada segitu banyaknya. Bumbunya ada gram merah seperti ini ya, bawang putih 2 sendok ya, lalu ada ini kunyitnya terus setengah ya, kira ini kencur ditambah dan ini ada lalu garam dan gula sebanyak tomat aku potong sedikit kayak ini karena ya secukupnya lah pakainya. Oke ya, lanjut ya, tentunya bumbunya mesti dihaluskan ya, dihaluskan dengan cara mengulek aja. Kameranya aku memposisikan yang tepat ya. Nah, harus sabar, yang ini mesti ya, nampak kan ya, ini berambang, sorry. Ini kuncinya. Nah, ini kuncinya, sedikit dipotongin gitu, belah-belah jadi 2 aja. Nah, seperti ini, samaan dengan yang lain. Ada kunyit hancur diulek ini, lalu ada gula kurang ditambahin ya, aku terusin. Di blend juga bisa, terserah teman-teman, cuman nanti beda rasa ya teman, caranya biasa campur air. Nah, ini cara aku pakai seperti ini, enggak air, jadi kita peres-peres gitu cara ini ya, mulai ambil sarinya. Ini kan mendapat sari asli dari bumbunya, bumbu tahu, bumbu rumahan seperti ini. Apa kurang enak gitu ya. Terserah kalau teman-teman mau pakai mix chopper kah atau blend kah, silahkan. Aku ya suka kayak gini, asli nggak
jalin gitu ya. Ini kan juga di press, bumbunya di press dan juga manual lagi ya sampai. Nah, oke, sudah hampir lembut. Lalu siap untuk ditumis. Bumbu yang tadi warnanya jadi kuning ya, karena memakai kunyit. Oke, nyalain kompor, lalu kasih minyak. Oke. Nah, untuk mengkorek-korek sisa dicobek bumbunya, kasih airnya dikorek-korek lagi ya, cukup sekali ya. Kalau udah bersih dikorekannya, kalau dikasih rasa masam ya nggak apa-apa, jadi ditambahin tomat ya teman, ini aja karena memang seperti ada rasa masam-masamnya. Kalau aku nggak pakai asem, enakan pakai tomat karena dia juga masam, ada asam-asamnya, asam-asam segar gitu ya. Nah, seperti ini. Lagi aku mau memperlihatkan ya, mungkin kurang kelihatan jarak dari kamera. Oke, sabar bentar, ini agak warnanya udah mulai coklat. Oke, kurang kelihatan ya, sorry, kurang kelihatan. Nah, ini karena kekuningannya masih ada. Apinya yang dipakai sedang aja, jangan besar, nanti kosong karena ada bawang putih. Nah, ini agak apa, sedikit melengket. Ini yang bikin gurih sebenarnya temannya, bikin gurih karena ada bumbu kemiri. Ini yang bikin gurih untuk sayurnya. Sekarang air yang dicobek tadi tuangin aja, bisa daripada bumbu korekan masih bisa kepakai. Nah, ini ditambahin air, nggak usah sampai mendidih, langsung sayurnya cemplung-cemplung gitu ya. Pertama ini dulu ya, labu siamnya wortel juga sama keras ya dengan labu siam. Nah, apinya juga ngefek ya, ngefek nih, jangan terlalu besar guys,
nanti biar matangnya bagus, merata matangnya, perlu di setel apinya. Pokoknya nggak apa-apa, jadi satu, timunnya nanti menyusul aja. Kalau hampir matang nanti timunnya cemplung, udah hampir selesai itu ya prosesnya, nggak pakai lama. Nah, untuk pembuatan seperti ini bisa digabungkan untuk lauk ya teman, lauk ikan goreng, tempe goreng, tahu goreng, dengan goreng-gorengan. Ini menambah selera makan ya teman, kalau menurut saya. Gimana kalau menurut teman-teman? Silahkan komen seperti apa. Bisa saling tukar pikiran atau saling share. Nah, kalau sudah begini, bolehlah ditambahin air karena untuk menenggelamkan si sayur biar lebih lunak ya, cepat lunak. Oke, berwarna oranye dan hijau muda, seger ya, nampaknya kayak gitu. Bisa dicemplungin ikan goreng sih ya, nggak apa-apa langsung gitu ya. Kalau ini udah matang, udah mendidih, ikan goreng menambah sedap biar meresap si ikannya itu terhadap bumbu acar ya, hampir mirip bumbu acar nih kalau dilihat, tapi menyegarkan nih teman. Memakai bumbu rempah sedikit aja, seperti kayak kunyit dan kencur. Nah, itu menambah cita rasa ya menurut saya. Di masakan berempah yang segar seperti ini teman, bisa jadi ya. Karena ada rasa terduga ini ya, rasa terduganya gurih karena ada kemiri ya, alasannya bawang merah, bawang putih, garam, gula. Nah, menimbulkan cita rasa kegurihannya ada sendiri ini teman. Lalu numisnya pakai minyak wijen. Nah, gimana dugaan teman-teman kalau berbahan seperti itu? Bisa diperkirakan ya, makanya komen aja nggak apa-apa, enak atau enggak dengan resep Erna Channel selama ini, boleh dicoba seperti apa, praktekin sendiri tuh ya teman. Oke, sekarang aku mau nutup. Oke, tutup supaya lebih tanak ya, bahan-bahannya ke proses agak tanak, tapi ingat jangan terlalu banyak kuahnya, jadi dibuka aja, dibuka kayak gini ya, posisi tutup. Nah, sedikit dibuka biar air nggak meluber. Nah, api diperhatiin, kalau dirasa apinya kebesaran dikecilin aja. Oke, itu ya teman. Nah, sisi lain jangan lupa klik like and subscribe ya. Tunggu prosesnya kurang lebih 10 menit. Oke. Sekarang mau lihat kondisinya seperti apa setelah 10 menit lebih. Kalau masih keras, memang sih ya, kalau kalau yang namanya labu siam ini memang butuh ini ya, tuh kan masih keras, tambahin air itulah. Jadi kalau potongannya diperkecil bisa mempercepat kematangannya, berhubung ukuran segini agak besar ya,
perlu proses waktu lagi ya untuk kematangannya. Ini aku tambahin air lagi lah karena masih keras. Oke, nah kan mana terus ditambahin air apa masih keras? Enggak juga ya. Nah, tunggu proses kematangannya kurang lebih, kalau dibuat 10 menit ya juga bisa gitu ya, enakan setengah matang atau lembek terserah ya teman. Sini aku pakai kematangannya dengan tingkatan hampir matang atau yang penting si sayur labu siamnya ini ya diempukin makan setengah karena prosesnya udah mulai empuk. Nah, aku biarin lagi dan menyusul sini timun semakin segar ya teman, ada timunnya, wortel dan labu siam macam 3. Nah, untuk keempukannya ini ya ditambah air dikit-dikit untuk lebih tanak. Nah, tetap ditutup, tunggu aja kematangannya sampai benar-benar pas gitu ya. Untuk tingkatan kematangannya entah waktunya berapa, ini perkiraan 10 menit lagi. Apa sampai nipret gara-gara ya sedikit nipret. Rencana sih aku mau kasih kacang berikutnya untuk hari berikutnya ya, ini kan nggak habis kayaknya untuk sewajan pakai kacang beras. Nah, kacang beras ini aku rendam, tapi lihat aja besok gimana, kalau perlu ditambah, kalau enggak ya nggak perlu lah. Mungkin karena aku pikir tadi itu ada gimana ya, mempengaruhi rasa kan, kalau sehari nggak habis namanya makanan perlu sedikit diolah ya, yang pas juga ya pengolahnya, nggak asal nyampur gitu loh. Nah, kok ada ide memasak untuk menambahkan kacang beras tadi secukupnya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau ingin ori-ori aja rasanya daripada seperti sayur segar ini rasa acar ya, karena ada rasa masamnya dari tomat. Ini tomat ukuran segitu kayaknya kurang ya. Bisa ditambah tomatnya kalau ingin rasa masam, nggak apa-apa. Yang penting rasanya beberapa persen adalah ya, tidak terlalu apa sih, persentasenya nggak terlalu tinggi, tapi untuk pencampuran bumbu-bumbunya masuklah. Oke teman, ini udah mulai ke proses empuk ya. Nah, makanan seperti ini bisa digadoin aja tanpa nasi, cukup gurih dan segar. Nah, daripada matang ya seperti ini sesuai dengan ekspektasi ya matangannya. Oke, seger banget gitu ya. Sekarang api aku matiin deh kompor.
tinggal menyajikan di tempat ya seperti tempat basi kecil apa atau di mangkuk. Segar untuk di cuaca agak panas nih ya, tentunya cocok ya teman, masak seperti ini nggak diraguin lah ya, karena ada kandungan sayur yang sudah diolah dengan bumbu gurih. Teman ya, sudah jadi dan berhasil untuk membuat acar kuning ya, acar sayur kuning ya, boleh kasih sebutan seperti itu. Oke, semoga teman-teman terinspirasi dan untuk pembuatannya bisa ikutin di Erna Channel seperti apa. Oke, segini dulu video dari Erna Channel, semoga bermanfaat untuk dikala cuaca yang agak panas seperti ini. Sangat cocok kayaknya untuk dibuat menu siang. Oke ya, sampai jumpa di video Erna Channel, dan sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke ya, sip ya, sampai ketemu di video Erna Channel yang akan datang. Makasih banyak, bye bye.